pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melakukan kegiatan belajar mengajar walaupun masih melalui media daring dikarenakan keadaan pandemi yang masih belum berakhir hingga saat ini. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang ibu cintai, hari ini kita akan belajar masih di tema 8 berlanjut ke subtema 2 di pembelajaran 1 dan 2. Sekarang mari sama-sama kita lihat kedua gambar yang nampak pada layar HP kalian. Mari kita bandingkan kira-kira apa ya perbedaan dari kedua gambar tersebut. Ya, betul sekali. Perbedaan dari kedua gambar tersebut adalah di mana pada gambar A di situ tampak bahwa tanah yang terdapat pada gambar A itu terlihat subur. Hal itu ditandai dengan tumbuh suburnya tanaman-tanaman di atas tanah tersebut. Sementara kita bandingkan dengan gambar B. Di gambar B tanahnya tampak sangat kering, tidak ada tumbuhan hidup di atas tanah tersebut. Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Mari sama-sama kita bahas. Perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, ada juga perubahan yang merugikan. Apa sajakah itu? Mari kita bahas lebih lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air akan turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali ke laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang akan membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Kenapa begitu? Karena tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah itu akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap itu akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak longsor. Itulah kenapa kita harus menjaga kelestarian lingkungan, diantaranya adalah dengan melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi itu adalah penanaman hutan yang gundul atau penanaman kembali hutan yang gundul ya. Jadi di sekitar rumah kita biasakan menanam tumbuhan apa saja. Itu fungsinya untuk apa? Untuk melakukan atau untuk sebagai tempat peresapan air sehingga cadangan air akan selalu tersedia ya. Jadi jangan sampai di depan rumah itu atau di sekitar kita itu tidak ada pohon, gersang ya. Kenapa? Karena nanti bisa-bisa daerah resapan airnya akan berkurang ya. Nah, di sini ternyata bahwa hutan itu memiliki fungsi yang sangat banyak bagi kehidupan manusia, di mana salah satu fungsinya adalah menjaga ketersediaan air. Tapi sayangnya hutan sekarang itu banyak yang gundul. Karena apa? Karena penebangan liar ya. Karena kegundulan hutan tersebut dapat menyebabkan beberapa kerugian bagi manusia. Di antaranya yaitu dapat menyebabkan longsor, dapat menyebabkan banjir, juga dapat mengurangi daerah resapan air. Kalau daerah resapan air berkurang, maka itu akan berakibat kepada kekurangan air bagi kehidupan manusia. Jadi kita harus selalu
menjaga kelestarian alam, menjaga kelestarian hutan ya. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu. Misalnya seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah yang akan mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton juga dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air itu tidak akan meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan juga air akan menggenangi jalan. Nah, sekarang apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, maka cadangan air di bumi juga akan semakin menipis. Hal ini dapat menyebabkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau itu menyebabkan proses penguapan akan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, ada 3 peristiwa penting yang harus kalian pahami dan yang harus kalian ingat. Yang peristiwa yang pertama adalah bahwa air itu bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air akan turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Peristiwa penting yang kedua adalah bahwa air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Dan peristiwa penting yang ketiga adalah bahwa keberadaan hutan itu sangat penting karena hutan sangat berperan dalam penyimpanan air. Itu adalah materi di tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Sekarang kita berlanjut ke subtema 2 di pembelajaran 2 masih di tema 8. Perubahan lingkungan juga mempengaruhi budaya, termasuk tarian. Tarian daerah berkembang mengikuti perubahan. Namun, perkembangan itu masih mengikuti aturan dasar tari, termasuk pola lantai. Kira-kira ada yang masih ingat tidak apa pengertian dari pola lantai? Baiklah, kalau kalian lupa, mari kita bahas lagi di pertemuan kali ini. Pola lantai gerak tari. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner juga dapat digambarkan dengan melihat formasi pada penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Pola garis lantai itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Pola lantai garis lurus itu terdiri dari horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Sementara pola lantai garis lengkung dibagi lagi menjadi lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Sekarang coba sama-sama kita perhatikan bentuk pola lantai yang dilalui oleh penari. Yang pertama, di sini ada gambar itu menunjukkan bahwa penari bergerak melalui garis lurus ke depan.
Di gambar yang kedua itu ada penari bergerak melalui garis diagonal, dan gambar yang ketiga itu menunjukkan penari bergerak melalui garis horizontal. Kemudian ada lagi di sini ada gambar yang menunjukkan penari bergerak melalui garis diagonal. Ada lagi penari bergerak melalui garis lurus ke depan, dan satu lagi itu ada penari bergerak melalui garis lingkaran. Itu apabila penjelasan yang tadi atau gambar yang tadi itu adalah apabila gerakan tariannya dilakukan secara tunggal. Sementara di sini ini yang tampak pada layar HP kalian sekarang adalah bentuk pola lantai yang dibuat formasi penari apabila gerakan tariannya dilakukan secara berkelompok ya. Karena di sini ada lihat ini lingkaran-lingkaran itu diumpamakan sebagai penari. Di gambar yang pertama ada 5 penari yang membentuk formasi lantai diagonal. Di gambar yang kedua ada formasi penari membentuk pola lantai segi 5, dan di gambar yang ketiga ada formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan ya. Sekarang kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada 2 tari daerah. Yang pertama itu adalah tari legong yang berasal dari Bali, dan yang kedua ada tari saman yang berasal dari Aceh. Dalam tari legong, pola lantai yang digunakan adalah pola lantai lingkaran. Sementara pada tari saman, pola lantai yang digunakan adalah pola lantai berbentuk horizontal ya. Nah, sekarang itu adalah tadi tentang pola lantai. Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan tentang siklus air dan bencana kekeringan. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air yang bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Air hujan yang jatuh sebagian akan diserap oleh tanah lalu menjadi air tanah. Apa itu air tanah? Air tanah adalah air jernih yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia itu biasanya membuat sumur dengan cara menggali lubang. Air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air hujan yang tidak dapat diserap oleh tanah sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai material dari proses erosi. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut, maka akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, maka bencana kekeringan akan terjadi.
Mari kita biasakan untuk menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari sehingga ketersediaan air dapat tetap terjaga. Itulah materi yang Ibu sampaikan di tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini dapat kalian pahami dan kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada hal-hal yang masih kalian kurang pahami, dapat kalian tanyakan langsung ke Ibu. Tak pernah bosan Ibu berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan kalian dengan cara memakan makanan yang bergizi serta berolahraga teratur. Kemudian selalu ingat pesan Ibu yaitu 3M. Yang pertama, menjaga jarak. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Mungkin itu saja kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada hal-hal yang belum kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.